tentang kita punya speaker pada hari ini. Speaker kita, ini Nadia yang seperti kamu nampak, comel. Disebut sebagai Shirlene Patrick. Berumur 27 tahun, bekerja di sebuah organisasi bukan berasaskan keuntungan yang berfokuskan pemerkasaan kanak-kanak, belia, dan wanita. Aktif bergiat dalam aktiviti advokasi dan sukarelawan, terutamanya alam sekitar dan kesejahteraan Minda. Macam yang kita tadi lah, Wela, yang haiwan-haiwan itu tadi, alam sekitar. Betul. Juga itu. Oke, mantap. Jadi, time kita bercamping-camping nih, kita jemputlah kakak kita, kakak muda lagi, Shirlene Patrick. Di manakah dia? Adakah dia di Sri jemput dulu dia di Sri Pentas pada saat ini? Halo, boleh dengar? Nah, ini Nadia. Hai, kita hai dulu kakak. Macam mana lagi tuh mau sebut? Shirlene. Ngamla itu Shirlene. Ya, ngamla. Shirlene. Oke, mantap. Oke, serahkan sepenuhnya sesi ini kepada kita punya speaker. Kakak Shirlene. Alright, oke. Makasih Eva dengan si Wela. Oke. So, oke juga bahkan lain saya sebab guna saya punya data sejak bani. Jadi kalau terputus-putus kan kamu bear with me sajalah. Oke, ya, selamat petang semua. Ya, nama saya Shirlene and ya, dan sebelum itu saya mau berterima kasih dulu kepada pihak penganjur sebab invite saya untuk bagi perkongsian tentang how do I listen and how do I speak out. Ya, and untuk macam to be honest kan, actually ini topik kan dia memang sangat memang secara natural memang saya suka mau berkongsi lah tentang ini sebab saya punya pekerjaan dan saya punya minat pun dia dalam topik-topik inilah. Ya. Oke, so sekarang saya akan share saya punya screen lah kan. Oke. Alright, boleh nampak bahkan screen saya? Kalau boleh kamu tekan 1 di komen. Ya, boleh. Alright. Oke, nice. Oke, alright. Oke, so saya ada nampak juga kamu punya video yang kamu sudah tengok kemarin tuh kan, which is itu video dia sangat saya harap kamu semua sudah tengok dan sebab itu video dia akan sesi mungkin malam ini sama ada dia akan menjawab kamu punya persoalan kah, macam mana mau reach out, macam mana mau jadi pendengar ya. So dan sebelum kita masuk semua tuh topik kan, mungkin tadi kita sudah well done lah untuk team games tadi. Kamu punya game sangat fun and then very interactive. Ya, dan dia sangat simple dan which is like sangat bagus lah untuk kita punya alam digital kan sekarang. Ya, so sebelum kita mulakan, kamu pernah buat meditasi kah? Saya mau tanya dulu semua. Kamu pernah buat meditation kah? Pernah. Oke, ada yang pernah, bagus lah. Alright. So ya, pernah meditasi alam. That's good. Okay. Alright, so ini meditasi kan sebab kenapa saya mau kasih mula ini dulu kan sebab kita sekarang kan macam mana kan sekarang semua alam maya, alam digital sebab dan semua benda bergerak dengan laju kan, yang macam mana malam-malam pun kena cari, lepas tu pagi-pagi lagi kena send message, bila buka WhatsApp semua full ya, so everything is online dan macam mana ada expectation yang semua boleh kena buat secara laju dan maksudnya semua orang sedang adaptasi and then so I think kalau personally saya rasa sejak kita dengan ni pandemik dan kita membiasakan diri dengan alam virtual kan, semua benar bergerak dengan pantas sampai yang kita macam mau catch up pun susah ya. So untuk sekarang saya mau bawa kamu semua dalam suasana hening dulu dan saya mau kamu betul-betul coba menghadirkan diri kamu, self present ya, sebab kita coba untuk berdiam diri dan tutup mata lah, boleh kah? Boleh bahkan. Okay. So anytime kamu ready, if kamu dalam keadaan yang selesa, kalau kamu di rumah, kalau kamu yang ada yang driving, janganlah buat ya, jangan tutup mata lah ya. So siapa-siapa yang di rumah ataupun di mana-mana yang kamu boleh tutup mata dan juga duduk di posisi yang selesa.
kamu boleh tutup mata dan bersama saya lah untuk sepanjang untuk sesi meditasi yang sangat ringkas ini. Ya, so, okay. Saya harap semua dalam keadaan yang rileks, walaupun kamu tidak dapat tutup mata. Ya, dan kedua-dua tangan kamu coba pegang ibu jari kamu dengan jari telunjuk. Dan pastikan nafas kamu bernafas mengikut momentum yang kamu selesa. Ya, dan untuk malam ini saya ingin bawa kamu semua untuk masuk ke dalam sesi How do I listen? How do I speak out? Dan kekalkan kamu punya pernafasan. Dan sepanjang untuk malam ini, saya pasti kamu semua tahu objektif camp ini dan juga untuk sesi ini mempersiapkan kamu untuk menjadi pendengar yang baik dan juga menjadi seorang individu yang boleh reach out, yang boleh memberi sokongan kepada kawan-kawan ataupun mana-mana individu yang memerlukan. Jadi segala apa yang kamu akan dengar ataupun kamu akan pelajari, mungkin ada yang baru, mungkin ada yang sudah pernah dengar, dan apa yang kamu pelajari saya harap itu semua kamu terima dengan hati dan juga minda yang terbuka. Dan segala input yang kamu dapat, kamu boleh terapkan dalam nilai-nilai diri kamu dan juga kongsikan kepada kawan-kawan. Mungkin dia akan berguna untuk kamu selepas ini dan mungkin juga yang ada memerlukan masa untuk menghadam. Sebab kamu datang ke sesi ini sebagai diri kamu yang seadanya. Dan saya harap sepanjang sesi ini kamu boleh juga membawa input-input ini untuk refleksi diri kamu. Dan hadirlah diri kamu di sesi ini. Okay. Bila-bila masa kamu boleh buka mata lah. Ya. Okay. Harap kamu lebih relax dan walaupun keadaan sangat sejuk, ada yang mungkin di tempat kamu yang hujan. Ya. So, okay. So everyone, kamu ready sudah kah? Kalau kamu ready, kamu tap 1. Okay, nice. Alright, okay, that's good. Okay, thank you. Okay, so kita masuk. Okay, so kenapa saya bawa kamu dalam sesi meditasi tadi is salah satu because saya sangat suka ini ini quote, stop and smell the roses, because ini macam as a reminder untuk kita untuk macam menghidupi setiap kita punya momen di dunia ini. Sebab mana kita selalu macam buat kan, tapi pernahkah kamu like really yang kamu stop and stare, kamu berhenti kan, and then kamu tengok like, wah, saya betul-betul menghidupi ini kehidupan, membuat benda yang saya suka, ataupun mungkin kamu dalam masa ada kamu challenge kan, kamu dalam keadaan yang kamu sedang dalam keadaan cabaran begitu, dan like, wow, kalau saya kan kadang-kadang saya akan like macam saya akan stop sekejap yang wow, saya betul-betul menghidupi, saya sedang lalui ini. Macam contohnya kalau saya sedang urus event dan itu yang suasana yang sibuk kan, kadang-kadang kalau terlalu sibuk kau buat kan, kau lupa nih yang kau sedang buat tu benda dan kau sedang enjoy bah. Ya, so that's why itu sangat penting yang kita berhenti seketika dan macam ambil udara. That's why it smell the roses, like kau menikmati yang sekeliling kau. Ya, walaupun kau dalam cabaran, tapi like itu cabaran kan dia membuatkan kau teringat yang kau menghadapi itu cabaran dan dia membuatkan kau menjadi seorang yang lebih kuat lah lepas itu. Ya. Seperti juga yang kita hadapi sekarang lah, mungkin saya tidak dapat imagine juga lah sebenarnya macam mana kamu yang yang baru masuk study and then terus yang terus online di rumah saja, belum pun sempat pijak UMS ataupun
sudah di MS terus tiba-tiba begitu, I mean keadaan begini. So that's why ini sangat penting untuk kita macam embrace, I mean feel it and embrace, dan apa tuh macam ya kamu menghidupi dia. Ya, oke. So oke, saya mau check in dulu sama kamu. Terus tadi kita terus kita sudah ada masuk doa, lepas itu kita main game, and then kita masuk kepada meditasi. Ya, so dari skala 1 sampai 5 kan, macam mana perasaan, macam mana keadaan kamu hari ini? Ya, kamu type di ruangan komen je lah. Kalau kamu rasa sangat baik, kasih 5. Kalau rasa sedang-sedang, kasih 3. Ya. Oh, ada juga 2. Oke, saya harap kok oke. 3, normal. 4, 2, 4.5. Oke, almost there. Oke. 3. Saya belum lagi nampak 5. Oh. Oke. Well, alright, Bendy, nice. Okay. 5 cukup tidur, okay. Alright, that's good to know. Kamu ada yang okay, ada yang so-so, ada yang sederhana, yeah. And for those yang feeling down, saya harap kamu kamu punya support system dan juga coping mechanism kamu untuk mau kasih angkat balik diri kamu lah, lift diri kamu, ya. Yeah. Okay. Thank you untuk sharing kamu. Thank you for sharing kamu punya skala keadaan kamu, ya, which is very good to know supaya boleh affirm kamu lah, ya, those who is need yang memerlukan. Okay, alright. Thank you for sharing kamu punya skala. Okay, kita akan mula lah kan. Okay. So sebelum kita masuk kepada how do I listen and how do I speak out kan. Salah satu komponen yang paling penting. Okay, sekarang saya akan tutup ini chat lah. Kalau kamu ada soalan, before that, kalau kamu ada soalan, kamu feel free untuk bagi di ruangan komen lah. Nanti saya akan tengok. Okay. So before kita masuk kepada how do I listen and how do I speak out kan, kita mesti tahu itu komunikasi. Like because mendengar dan juga speak out untuk menyuarakan kan. Dia adalah komponen dalam komunikasi. So, for those yang ada ambil communication, saya ini kamu tahu udahlah. Tapi if kamu ada additional notes ataupun point, boleh tambah di ruangan komen lah, and kita sama-sama go through together kan. Because saya akan belajar benda baru juga dari kamu, dan kamu mungkin belajar benda baru juga dari saya. Ya. So, dengan from this slide kamu boleh nampak juga komunikasi adalah proses penyampaian maklumat atau pesanan daripada satu pihak kepada pihak yang lain agar terjadi keadaan yang mempengaruhi perbuatan seseorang. Ini daripada research dari USM, ya, saya petik dari sana. Ya, so di sini maksudnya komunikasi ini dia adalah 2 hal yang mempengaruhi kepada perbuatan seseorang. Jadi apa yang kau sampaikan tuh kalau dia melakukan itu perbuatan yang kau sampaikan, maksudnya itu ada sudah communication. Contohnya, even if kita sedang driving, bila kita nampak itu lampu isyarat kan. Kita tahu kita faham sudah itu hijau adalah untuk jalan, and then orange adalah untuk ready mau berhenti atau mau jalan, and then merah berhenti kan. So itu pun salah satu bentuk komunikasi juga. So bentuk komunikasi dia tidak semestinya dalam keadaan yang saya bercakap, tapi dia boleh juga dalam keadaan yang non verbal, yang tidak bercakap. Ya, oke. Itu komunikasi secara ringkas lah. Oke. Alright. So kenapa kita perlu tahu kenapa kepentingan komunikasi dalam kehidupan. Sebab komunikasi ini saya rasa even kita sebagai manusia kan kita sangat memerlukan interaksi, komunikasi. Kita adalah spesies yang tidak boleh tidak bercakap. Ini kan kesedaran ini kan dia sangat ketara semasa PKP 1 ataupun lockdown yang di seluruh dunia lah, yang di mana manusia sebenarnya memang tidak dapat hidup tanpa berkomunikasi. Unless kau sedang bertapa lah, tapi kau sedang berkomunikasi dengan diri kau. Ya. So, ya. Sini kepentingan komunikasi dalam kehidupan saya bahagikan dalam 3 aspek. Ini yang, disclaimer, saya bukan seorang psikologis ataupun psychiatrist ataupun someone yang learn pasal communication. Semua ini kan saya share mengikut saya punya pemahaman dan juga saya punya pengalaman lah. Okay, so that's why kita kalau kamu ada point yang kamu mau add on, feel free to do so in the comment section. Yeah. So activity social, ya. Yeah. So activity social ni dia adalah apa yang kita buat sekarang lah.
dalam kamu punya camp, lepas tu pergi sekolah, pergi uni, ya, dan alam pekerjaan, perniagaan, hobi ataupun aktiviti seharian, rutin harian kamu. So apa-apa kita buatkan, dia akan involve. So dia itulah komunikasi yang efektif adalah sangat penting sebab dia melibatkan apa yang kita buat. Dan juga komunikasi dia sangat penting untuk membina hubungan sesama komuniti. Ya, dan kalau kita mempraktikkan komunikasi yang efektif dan baik, kita boleh membina hubungan yang sihat dan efektif dalam sebuah komuniti seperti keluarga, rakan sekelas, kumpulan kolektif dan masyarakat yang lain. So that's why hubungan komunikasi ini kan sangat penting untuk macam menjadi untuk mengeratkan mana-mana kumpulan ataupun dia menjadi kalau efektif kan kamu boleh nampak kamu punya keberkesanan. Contohnya macam kamu lah semua EJK yang penganjurkan kamu dapat buat ini camp sampai hari kedua sudah, so means that kamu punya communication sepanjang kamu punya perancangan dan pelaksanaan ini program kan adalah efektif. Ada peserta datang dan dorang tahu apa dorang akan expect di sini, ya. And then kamu punya komunikasi sama saya pun sampai. Apa yang saya sampaikan ni mengikut kamu punya itulah objektif dan juga guideline yang kamu share dengan saya, ya. So itu macam bentuk komunikasi lah. And then pembentukan diri. So like macam saya mention tadi, yang kalau orang yang tidak bercakap apa-apa tapi dia sendiri saja, selalunya itu communication kan dia adalah internal, dia ada dalam diri dia. So sini tekankan pembentukan diri, membina hubungan yang waspada dan sihat dengan diri sendiri untuk mencapai potensi diri. So sini ini lebih kepada macam self awareness dan juga mindfulness. Maksudnya di sini kan kamu bukan setakat kita selalu macam external selalu di luaran kita bercakap sama orang, tapi adalah penting juga untuk kita kenal pasti macam mana kita bercakap sama diri kita, macam mana kita mau buat itu pep talk, macam kita mau motivasi diri kita, ya. So apart from itu mau motivasi pep talk semua tu kan ada satu lagi bentuk komunikasi adalah di mana kita memahami diri kita yang macam mana kita lihat diri kita yang sedalamnya. Adakah kamu tahu macam bila kamu kamu rasa kamu ada kamu merasakan satu emosi ini, kenapa kamu tahu kenapa kamu rasa itu emosi, dan kalau kamu macam marah, kenapa kamu tahu kamu marah berdasarkan itu situasi dan juga diri kamu, ya. So bila kamu ada komunikasi yang baik dengan diri kamu kan, pembentukan diri kamu kepada ini maksudnya mencapai potensi diri ini kan, kamu tahu apa yang kamu selesa, kamu tahu apa yang kamu boleh buat, kamu tahu apa yang kamu yakin, ya. So that's why sana saya mention kamu boleh mencapai diri sendiri. Contohnya macam kalau macam saya sendirilah, sudah saya ada ini mindfulness yang waspada, dan juga saya ada ini pep talk yang healthy, yang sihat, di mana saya bagi motivasi diri saya kan, and then dia bagi saya macam itulah, saya macam ada itu keyakinan untuk untuk mau buat mungkin skill ataupun pengalaman baru keluar daripada saya punya zone selesa, dan secara tidak langsung dia akan membina saya punya potensi diri lah. So ya itu secara ringkas lah. Okay. Kalau saya terlampau laju kan kamu kasih sejak mana sudah satu. Okay. Kalau sepakat ni tidak juga lah kan kamu cakap di komen. Okay. Kalau kamu ada soalan ataupun poin, kasih sejak. Kalau saya punya suara pun terlampau laju begitu. Okey kah suara saya? Saya punya momentum. Okey kah? Okay, alright. Okay, thank you for those yang bagi respon. Okay, alright. So, sini komunikasi yang tidak berkesan. Maksudnya sini poor communication lah, ya. So kalau sekiranya kita tidak mengamalkan komunikasi yang baik ataupun tidak, yang kita punya communication fail lah kiranya poor. So kita tukar untuk mencapai matlamat. Misalnya macam contohnya itu macam driving tadi kan, macam dalam kita punya contoh bukan driving lah, paling simple PKP 2.0. Kalau kita tidak kena bagi guideline itu PKP kan, adakah kita boleh menjalankan PKP dengan baik? Adakah kita boleh mencapai itu matlamat di mana kita perlu kasih turun itu number of case? Ya.
So kalau contohnya dia bilang sana itu guideline kan, contohnya dalam kereta boleh, dia tidak mention lah berapa orang dalam kereta. Jadi tapi dia mention yang itulah kawalan pergerakan. Tapi tidak kasih berapa orang dalam kereta, tapi kita keluar berapa orang, dan lepas tu kena compound. Ya, tapi dia punya jurang di sana kan adalah tidak kena kasih tahu yang tidak kena kasih tahu yang berapa orang yang dalam kereta. So macam sana fail lah. Dan juga dia tidak membantu untuk mau kasih kurang tugas. So masih ramai orang yang dia punya komunikasi tidak clear. Ya. So and then satu lagi dia akan menyebabkan persekitaran ataupun hubungannya tidak sehat. Dia boleh menyebabkan konflik lah, ketidaksefahaman, ya. Dan juga untuk dari aspek dalam diri, kita akan ini tidak semestinya dia kurang keyakinan, cuma dia tidak melihat diri dia dalam sepenuhnya, ya. So ya ini adalah secara ringkas secara umum untuk komunikasi yang tidak berkesan, ya. Okay. So apa yang menyebabkan tiga perkara ini terjadi? Jadi di sini persepahaman ini dia secara umum, dia tidak semestinya spesifik saja. So saya kasih dia secara umum, dan kalau kamu ada mau tambah, feel free to do so. Ya, okay. So persepahaman yang tidak dikenal pasti, unconfirmed understanding. Contohnya tadi kan, Oke, sorry, saya punya line apa tadi? Oke, sukar mencapai matlamat. Macam mana ini tiga perkara terjadi, persepahaman yang tidak dikenal pasti. So maksudnya sini kan unconfirmed understanding, misalnya, contohnya terdapat contohnya itu message untuk guideline untuk kita punya PKP. Dia cuma cakap sana hanya limited amount of people dalam kereta. Ya, dia cakap limited saja. Terdapat orang dalam kereta. Ya, sorry, saya punya BM tunggu balik. Tapi English pun tidak juga apa. Ya, so ya dia cakap begitu saja. Terdapat had dalam quantity orang dalam kereta. Tapi bila kita cari itu angka berapa kan kita tidak tahu. Jadi kita semua buat assumption, kita semua buat andaian. Oh, mungkin dia punya dia punya had quantity mungkin 3 orang batu, 2 di depan, 1 di belakang. Tapi bila kita jalan sudah terus polis tahan, dia cakap sana 2 saja. Tapi kita tidak tahu itu kita tidak tahu dari mana itu polis cakap 2. So sana ada sudah dia punya gap, so maksudnya unconfirmed understanding. So pemahaman untuk itu had, itu term had kan dia tidak jelas, ya. Dan juga sana dia merangkumi juga itu objektif yang tidak jelas. Sini objektif yang tidak jelas maksudnya contohnya objektif yang tidak jelas. Contohnya kamu buat satu group assignment kan. Sana dia punya objektif adalah kamu punya lecturer dia suruh untuk sepanjang PKP ini kamu kena buat satu research. Kamu punya research ni mesti tentang PKP, pasal PKP. Lepas tu kamu dia tidak kasih objektif apa-apa dan semua dia bagi umum. So bila kamu dengan kamu punya group assignment, kamu punya group member mau develop objektif dan kamu terus buat itu kamu punya assignment dan objektif kamu cuma pasal case sepanjang isu-isu sepanjang PKP, ya. Dan objektif dan semua kamu punya konten kan kena bagi tidak sama, maksudnya tidak selaras lah. Ada yang cakap pasal ada yang cakap pasal bisnes lingkup, ada yang cakap pasal kurang sumbangan, begitu, community yang tidak mendapat sumbangan. Lepas tu ada yang cakap pasal mental health. Jadi bila kamu kasih compile kan kamu punya assignment, tidak dia terlampau banyak, dan apa yang kamu coba sampaikan dalam itu assignment actually, ya. Dan apa yang kamu coba mau kasih nampak dari sana. So dia
macam apalah dia apa tuh pelbagai terlampau banyak sampai kamu itu objektif dia tidak bila kamu mau bagi sama lecturer sedangkan apa sebenarnya kamu mau sampaikan di dalam kamu punya assignment ya. So dia beginilah dan dia boleh menyebabkan kamu tidak pasti apa sebenarnya matlamat yang kamu mau capai ya. And then sini ketiga halangan psikologi. So halangan psikologi ini dia lebih kepada kamu punya internal lah. Sebab kalau kita tidak mendalami apa yang kita dalam diri kita kan kita agak sukar untuk kita macam mana contohnya kalau saya dalam saya punya kan group assignment semua ada dorong punya kekuatan masing-masing. Contohnya yang satu dia pandai present, yang kedua dia punya writing skill sangat bagus. Ini yang ketiga, yang saya lah yang ketiga. Saya yang ketiga saya boleh saya boleh design buat design. So saya boleh design. And then tapi bila dalam pembahagian tugasan saya tidak kasih tahu apa yang saya mau cakap. Saya tidak kasih tahu apa saya punya strength, saya tidak kasih tahu kekuatan saya. Jadi lepas tu bila saya kena bagi tugasan untuk saya yang present, tapi saya punya halangan psikologis ini maksudnya saya ada gagap untuk tengok screen dan juga saya tidak berani mau bercakap secara confident lah dan dia boleh menyebabkan saya bila saya presentkan lepas tu dah sampai ya jadi dia macam itulah dia ada sebab kita punya internal kita tidak dapat pasti yang apa yang sedang berlaku secara dalaman kita ya halangan psikologi. So itu maksudnya rooted dia origin dia berasal daripada kita punya psychological dalam kita punya minda lah ya. And then kurang komunikasi physical. So sini saya tambah ini kan sebab kenapa kita komunikasi kita macam mana dalam ini era mau adaptasi untuk mau membiasakan diri dengan ini norma baru kurang komunikasi kita sangat berhadapan dengan laptop saja dan dari WhatsApp tapi itu message contohnya macam contoh saya boleh bagi kalau kurang komunikasi fizikal contohnya semasa saya punya pengalaman lah masa saya punya kami buat itu pembagian makanan kepada community migran di di KK sana saya kasih tahu saya punya bos yang saya berani buat masa tu tidak berapa banyak orang yang boleh berani keluar ini masa KP1 so saya berani buat tapi bila saya sampai sana saya punya sebelum sampai sana lah saya memang berani mula-mula jadi bila kena kasih tahu yang keadaan begini sana boleh batut kalau ada physical distancing kalau ada penjarakan sosial bolehlah ya tapi bila macam daripada teks sejakan bila tu orang datang bila orang yang orang yang bawa kami sepatutnya masuk sana bila kami nampak macam bila dia kasih experience secara bersemuka kan berfizikal kan boleh nampak yang macam mana itu keadaan community di sana kan sangat memerlukan sangat desperate dan kami cuma ada beberapa bekalan makanan saja so jadi tapi dalam dia punya teks kan ataupun phone call kan dia punya macam yang boleh batu begini sikit saja pun okey juga tapi bila bila dalam sampai sana kan di tempat kami bila dia nampak tu makanan macam nanti berabut dorang ni dia bilang so macam seakan yang ada macam kenapa tidak kasih awal-awal begitu tapi I think kalau daripada saya punya sendiri kan adalah dia punya expectation sebab yang komunikasikan tidak sampai bila dia nampak secara fizikal kan yang terus jadi macam bila saya pergi sana kan ya memang dia punya luar daripada jangkaan lah so dan saya punya bos pun dia ingat yang macam macam okey sejak tapi saya punya saya tidak dapat jumpa dia secara face to face kan dia di KL jadi macam dia ingat okey tapi bila saya
bila jumpa dia, bila itu PKP satu habis sudah, bila jumpa face to face, baru saya kasih tahu lah yang begini-gini. Because kemana kalau kita komunikasi secara virtual kan dia kurang intimasi, dia kurang macam mana. Macam sekarang saya bercakap sama kamu kan, macam saya bercakap satu orang, ya. Dan saya tidak tahu sama ada kamu mendengar, saya tidak dapat tengok ekspresi muka kamu, saya nampak picture saja, saya nampak nama. So, dia tidak se-efektif seperti yang kita berjumpa secara fizikal. But then, kita still perlu terima sebab ini yang sedang berlaku sekarang. Ya, dan kita terima, but then also at the same time, kita perlu macam mana menerima dan juga mengembrace lah macam apa tu mengembrace. Saya tidak tahu apa embrace, tapi it's something like macam kamu menghidupi lah itu. Okay. Dan kelima adalah kabar angin. Ini sebab sekarang kan semua era digital dan nampak ada orang yang sangat banyak free time untuk buat fake news, ya. And then this one also dia boleh menyebabkan banyak confusion, banyak macam tidak tentu orang semua ada news ini, ada news itu dan tidak tahu mana yang betul. Ya, dan dia boleh menyebabkan konflik, ya. Dan juga kalau itu news dia macam itu berita dia memberi kesan kepada kita punya pembentukan diri pun boleh menyebabkan kita menjadi kurang keyakinan diri, ya. Okay. Harap itu okay. So ini 5 poin kamu boleh macam reflect and then sama ada adakah ini menyebabkan kamu pernah mengalami ini, ya. Okay. Itu untuk faktor yang menyebabkan kepada komunikasi yang tidak berkesan. Okay. Alright. Okay. Okay. So kita masuk kepada how do I listen. So how do I listen? Sini dia lebih kepada macam mana kita mau mendengar. Macam mana kita mau mendengar yang bukan setakat mendengar saja, ya. So ini saya akan share lebih kepada macam mana saya sebab untuk kamu punya info juga saya adalah merupakan salah satu sukarelawan yang menjawab kepada talian yang memberi sokongan emosi kepada belia lah, ya. So sebelum ni pun saya ada buat training juga, tapi training yang basic dan salah satu dia adalah tentang inilah how to be effective listener. So how do I listen? So ini semua daripada saya punya pengalaman sendiri and and dia bukan daripada bukan daripada saya punya background, bukan yang daripada psikologis ataupun counseling, ya. Saya tidak melalui itu course. So ini semua daripada saya punya pengalaman, ya. Okay, so apa yang saya boleh share sama kamu lah kan, tips mendengar yang efektif adalah first thing yang kamu perlu buat is kamu perlu mendengar ataupun menerima segala maklumat yang kamu terima dengan fikiran dan hati yang terbuka. Means ini kan before kamu start dengar pun kan macam kalau kamu tahu sudah okay, hari ini macam kamu terima message daripada kawan kamu ataupun kamu yang reach out sama kawan kamu bila kamu nampak dia punya setengah dia share story, punya Instagram story yang sedih-sedih, berapa hari sudah. Dan kamu tanya, kalau kamu kasih dia, kalau kau ada apa-apa mau share sama saya boleh kamu boleh call saya anytime begitu. And then bila dia mau call sudah yang dia say yes sudah untuk mau bercakap sama kau, first thing yang kau kalau saya akan macam okay dia okay sudah mau bercakap sama saya, so saya perlu kasih buang semua itu judgmental, buang itu semua yang maybe saya memang kenal lama sama dia tapi during that particular time yang dia mau bercakap sama saya akan listen dengan macam free of judgment lah, ya. Pikiran dan hati yang terbuka. So means that you are open lah, macam kau adalah blank canvas, kau adalah sekeping kertas yang kosong. So, and then yang second, saya akan be curious. So, sini maksudnya fokus untuk memahami, bukan untuk menjawab. So, apa yang dia share sama kau, ataupun apa yang dia share sama saya saya akan cuba untuk dengar instead of saya macam, saya mau reply dia ni ya, okay, saya mau tanya. Macam, kau tidak, kau dengarkan yang macam memang kau punya intention yang untuk mau paham dia. Ya. Dan,
be curious ini kan maksudnya macam kau betul-betul berminat untuk bukan berminat, kau betul-betul kau punya niat untuk mendengarkan adalah untuk memahami dia punya situasi. Sebab kalau dulu kan saya pernah ada satu fasa di mana bila saya mendengar kawan saya meluahkan, saya akan membuatkan itu conversation, itu percakapan kan kepada saya. Macam saya pun pernah macam dia cakap yang saya sedih, saya punya saya punya favorite pet yang 10 tahun sama saya mati sudah ni. Terus saya pun begini-gini, terus I end up talking about myself. So di sana kan dia sudah menunjukkan yang sebenarnya kamu mendengarkan, tapi pada masa yang sama kamu terus hilang fokus untuk dia, tapi kamu mau bercakap untuk pasal diri kamu. Itu satu. Itu kedua lah. So that's why kita perlu be curious on that person yang kita dengar. Yang kita sedang layan. And then ketiga is that paling penting ni kan gunakan bahasa tubuh yang sesuai. Ini kalau secara fizikal lah. Maybe kamu video call kah, kamu kalau kawan saya mau video call sama saya, tengoklah face to face kan. Kalau dia mau cakap benda yang serius, takkan saya dia video call terus saya main laptop lagi begitu, terus siram-siram bunga lagi di belakang, tidak begitu. So that's why dia sangat penting untuk kita show kita punya tubuh badan. Bahasa tubuh kita, body language. Untuk kita punya during this time where kita hanya secara virtual kan, dia adalah sangat penting untuk kita macam macam mana kalau kau boleh tahu betul kalau itu orang mendengar atau tidak kalau guna phone. So means that apa-apa kau punya yang kau buat masa tu kan, kalau boleh kau kasih post lah. Ini kalau kau betul-betul mendengar yang something yang serious ataupun yang deep talk begitu. So make sure yang mungkin kalau secara virtual kan bukan body language, but kau punya surrounding lah yang memang kau free of bebas daripada gangguan. So ini 3 yang saya rasa yang most important. And then saya mau add on juga yang itu be curious tadi, yang di mana saya menjadikan itu perbualan kepada saya. Ada satu lagi kan, ini saya rasa lebih kepada reach out nanti. Nanti saya share. Alright, so kalau kamu ada soalan untuk ini, kamu type di komen, nanti saya akan tengok. Ini kita untuk pendengar yang efektif. Maksud sini checklist macam mana kamu mau tahu sama ada diri kamu seorang yang pendengar yang efektif ataupun di sebaliknya. So kamu macam contohnya kawan tadi kan dia macam excuse me, sorry. So contohnya macam kawan kamu tadi kan dia kasih tahu pasal dia punya pet yang lama sudah mati. Yang lama sesama dia, terus dia baru mati kemarin. Lepas tu kau mau faham dia punya situasi yang betulkah dia sedih pasal dia punya pet meninggal, ataupun mungkin dia cakap saya sedih saya punya macam kalau saya kan kucing saya si Moshi, kucing saya yang 5 tahun sesama saya tiba-tiba dia meninggal ni. Lepas tu saya punya family rasa sangat saya punya parents lah especially dorang dua sudah di rumah, jadi tidak ada kawan-kawan dorang sama kucing yang selalu kasih kawan dorang. Jadi macam saya yang macam kawan saya yang mendengar tu kan, dia akan cuba rephrase, akan cuba memberi ulasan dengan pemahaman daripada maklumat ataupun perkara yang diberikan. Dia mau double check apa yang dia sampaikan tu betul, apa yang dia faham tu betulkah tidak. So mungkin kamu boleh buat contohnya, jadi maksudnya kamu sedih sebab kamu si Moshi sudah mati, lepas tu parents kamu sunyian di rumah sebab tidak sudah itu kucing. Jadi kalau dia cakap dia bilang maksudnya betul lah apa yang kamu faham. Tapi kalau dia bilang oh tidak maksudnya kamu punya tidak tepat lah. Tapi the good thing is that bila kamu buat ini kan, kamu double check, kamu boleh pastikan apa yang kamu fikir dalam apa yang kamu coba faham tu kan di kamu punya minda adalah betul. Sebab memang bila kamu buat itu double check kan, takkanlah kalau salah kan itu kawan kamu, dia akan bukan takkanlah, tapi memang dia akan kasih correct kamu, dia akan kasih betul kamu.
So itu sangat penting lah untuk kamu mau double check apa yang kamu paham. Ya macam juga kalau macam cikgu ajarkan di kelas, terus lepas tu kamu mau double check kamu paham betul betul yang kamu paham itu atau tidak. Ya, so dia punya proses pun begitu juga. And then self validation, memberi penegasan positif terhadap maklumat yang diberikan. Ya, so contohnya macam tadi yang itu pasal itu dia punya pet si Moshi apa sedangkan pas away, lepas tu sini self validation is that macam kau kasih affirm dia yang it's okay to feel that way. Macam contohnya ya saya ya memang saya faham kau sedih, lama sudah batu 10 tahun 5 tahun kau sama tu kucing, and then tiba-tiba kau pulang rumah nanti tidak satu kucing yang mau welcome kau di rumah begitu. And then ya macam dia punya situasi sangat berlainan lah bila tidak sudah. So macam itu kan kau kasih valid dia, macam kau kasih macam apa bah, macam kau kasih macam mana valid, kau bagi penekanan apa yang dia rasa tu kan adalah okay, adalah ya ada yang macam macam mana yang tidak, kalau saya rasa saya akan turn off yang bila saya share kan, terus yang okay batu besok tuh kok okay sudah tuh sebab kucing sejak kan macam begitu, dia macam dia mau kasih ke positif, tapi yang kau perlu sana kan adalah kalau saya kan saya perlu saya perlu orang mau mau kasih betul, tapi macam at least dorang boleh relate, dorang boleh dapat kasih kait apa yang saya rasa tuh sama dorang. So bila kita buat ini self validation kan, dia boleh membuatkan seseorang itu macam dia mau berkongsi lebih banyak. So maybe dia akan kasih cerita juga dia punya macam apa yang dia sedih lagi lah. Maybe dia kasih itu hanya di dasar, tapi untuk di dalam-dalam dia kan kalau kamu sudah buat begitu kan dia akan tambah mau kasih share lah, sebab dia tahu kamu boleh relate, dia tahu kamu boleh kasih kait, dan dia boleh ada itu empathy ya. Empathy, kalau kamu pernah dengar pasal empathy, adalah satu keupayaan di mana kamu boleh merasakan situasi apa yang orang itu rasa lah, emosi dia ataupun perkara yang dia sudah lalui, kamu boleh rasa walaupun kamu tidak berada di tempat dia. Ya, so it's being in someone else shoe lah, begitu kiranya. Ya, so self validation is very important. And then ketiga, memberi respon yang terbuka dan positif. Sini maksudnya respon yang terbuka ini kan kamu tidak kasih contohnya dia mau rasa good lah, she want to feel good. Macam saya kan, saya mau rasa saya mau move on lah daripada ini rasa sedih, saya punya pet sudah tiada. Jadi macam saya akan saya ya macam begitu saya mau, tapi apa yang respon yang paling sesuai untuk ini kan, sebab in order to make someone feel good, dia tidak semestinya ada satu jalan saja, ada satu cara saja, dia ada banyak. So sana kan it's very important untuk kita bagi satu respon yang open. Contohnya macam jadi bila macam contohnya tadi pasal itu pet juga, contohnya bila kau mention pasal ini, macam bila kau tahu kau rasa sedih pasal ini, pasal itu kau punya pasal si tidak sudah, and then parents kau akan lonely, dan kau sekarang di uni, so kau rasa apa yang kau akan buat lepas ni? Macam ini dia respon yang terbuka, macam kau tanya dia balik bah, we ask them question on apa yang dia akan buat. So daripada apa yang dia punya sendiri dia akan mention tu kan, kita boleh develop kita punya respon dari sana lah. So it's very important juga untuk pastikan respon yang kita bagi itu kan positif, bukannya macam maksud saya kalau yang di sebalik negatif, yang contohnya yang negatif ya, yang negatif contohnya okay batu nanti kok kejap saja batu feeling kau tu, nanti lama-lama hilang lah, which is true juga. But then like to say whether it's effective, untuk mengatakan dia sama ada dia efektif atau tidak kan, dia 100% bah, dia tidak macam kalau saya buat begitu sama orang lain kan, I'm not really sure yang itu orang akan datang balik sama saya kah atau tidak nanti ya. So bukannya tapi ini semua
ini daripada saya punya sendirilah, saya punya pengalaman sendiri. Ya. So it's very important untuk kita bagi respon yang terbuka. Sebab kita pun mau tahu, maybe dia sudah terfikir apa yang dia mau, apa perkara yang dia boleh buat, ataupun dia lebih kenal diri dia kan. So tidak semestinya kita, kau mesti apa nih, kau mesti mau jalan-jalan sama kawan kau kasih move on begitu. But then maybe deep down, deep inside dia mau layan itu sedih dia supaya dia tidak akan berulang sudah. Ya, dia tidak akan itu dia punya rasa kesedihan kan tidak relapse. Relapse ini maksudnya dia tidak akan berulang di masa hadapan yang tiba-tiba dia datang terus dia punya impact pun masih lagi sama yang sedih, masih yang sedih-sedih. Ya, so, dia tidak akan ada itu relapse. So, ya itu kalau orang dia tahu sudah apa dia mau buat lah, ya. And then we can always give suggestion lah. But then at the end of the suggestion kan kita mesti kasih tahu yang ini lebih kepada banyak. Okay. Tapi ya kita mesti kasih tahu yang ini saya punya suggestion, but then saya tahu kamu lebih tahu diri kamu dan you know what's best for you. Ya, macam begitu. So it's always encourageable to be positive lah. Ya. All these three kan it's not entirely an indicator. Bukan ini saja yang limit, bukan ini sejahat untuk tahu kamu ada pendengaran efektif atau tidak, tapi ini salah satunya lah. Okay. Alright, saya tengok dulu bagian chat kalau ada question. Komunikasi banyak hal. Okay, dari si Seron. Oh, ada 10 minit lagi. Okay. Nantilah kan saya jawab kamu punya soalan. Okay. Alright. So, how do I speak out? How do I ini lebih kepada macam how do I reach out juga kan? Ya. So, tips menyuarakan sokongan dengan efektif, menyuarakan satu perkara dengan pikiran dan hati yang terbuka. Macam yang tadi saya cakap, kamu perlu sampaikan perkara itu without any macam judgment ataupun macam past punya insiden. Ya. So, kamu perlu sampaikan dia dengan dengan open heart and also open mind. And then sampaikan maklumat kamu dengan ringkas dan simple dan langsung. Maksudnya simple and direct. Kamu tidak lagi berkias. If kamu mau itu orang betul-betul paham apa yang kamu sampaikan, make sure it's simple and direct lah, sweet and short, ya, short and sweet. Ya. And then kenal pasti momentum atau platform komunikasi yang sesuai dengan kamu. Let's say like maybe kamu jenis yang lebih efektif bagi mau speak out kalau melalui WhatsApp ataupun melalui phone call, ya, instead of mau guna Zoom begitu. So ya, it's very important untuk kamu mau tahu inilah, especially untuk sekarang kan saya tidak boleh bagi kamu macam solid punya untuk ini. Ini setiap individu dia dia berlainan. So it's very important untuk kamu explore apa yang momentum ataupun platform komunikasi yang kamu rasa sesuai sama kamu. Adakah kamu yang duluan ataupun kamu prefer yang kamu nampak dia punya macam contoh tadi, macam kamu nampak dia punya IG story kenapa dia sedih, baru kamu reach out instead of kamu terus yang WhatsApp yang tiada angin, tiada apa semua, terus kamu kau okay kah begitu. But sometimes it's work for people, but sometimes some people okay dia bilang. Tapi if kamu kasih relate dia dengan macam apa yang kamu nampak daripada keadaan dia kan, ya, you can also do that. Yeah. And then untuk bertanya, sila, okay, yang macam tadi saya mention, bila kamu bagi respon kan, kamu gunakan jenis soalan yang terbuka ataupun open-ended. And then also kan satu tips yang saya rasa paling berguna untuk kamu mau tanya question. Contohnya, someone dia rasa marah kan, then dia kasih tahu ini gini-gini, saya punya let's say dia punya girlfriend tidak saya rasa macam macam marah begitu. So sometimes it's much better to ask yang membuatkan kau marah daripada kita guna itu perkataan kenapa kau marah. Kalau macam kalau kenapa kan sometimes dia akan attack itu orang bayang, dia akan rasa yang saya mau defend diri saya mau lepas tu and then the punya jawapan kan boleh jadi lain nih. Tapi kalau kita tanya yang apa yang membuatkan kau marah, it makes them dia akan buatkan someone itu kan dia rasa dia akan reflect balik
apa yang sebenarnya buat saya marah, instead of kenapa saya marah, sebab dia. Ya. Tapi kalau kenapa saya boleh rasa marah, macam mana saya boleh rasa marah, begitu kan? Sometimes the question kan dia boleh buat seorang itu dia akan lebih tertumpu dalam diri dia. I mean dia akan macam cek lah, oh maybe sebab sebelum ni saya punya ex pernah buat begini, ya, so dia terbawa-bawa itu kepada dia punya girlfriend yang sekarang, ya. So ya, actually ini kan kamu boleh explore lah jenis soalan yang terbuka open ended when you want to give respon. Macam mana kamu mau reach out orang lah, ya. Macam mana kamu mau speak when you reach out to another person, ya. And then apabila kamu menyuarakan sokongan, pastikan ini yang paling penting, individu itu terbuka untuk berkongsi. Sebab kalau kita force someone untuk macam mau open up kan, it's not macam mana? Maybe it's good juga bila dia dapat open up, tapi paling bagus kan is daripada dia punya kerelaan sendiri. Ya, kita tidak boleh force someone untuk mau open up ataupun mau meluah, but then we can always guide them lah macam mana. Maybe orang sendiri ada itu limit had untuk mau open up, ya. So it's very important untuk kita untuk someone mau open up adalah daripada kerelaan orang sendiri. And yeah, and then second, kedua, kamu perlu yakin dan ikhlas. So kamu perlu mindful lah, kamu perlu aware yang sama ada kamu punya yang kamu reaching out ni kan, adakah kamu betul-betul mau buat itu, ya. So kamu perlu question diri kamu dulu lah, ya. And then diri sendiri terjaga. Jadi maksudnya self care. Let's say like kau punya bilik sangat kotor, and then lepas tu kamu kasih bersih lagi bilik orang. Ya, so maksudnya sana kau perlu jaga diri kau dulu. So make sure yang diri kau pun sebenarnya ada itu capacity untuk membantu. Ya. And then keempat, bina had atau batas yang sihat antara diri anda dengan individu tersebut. Ini sangat penting, especially untuk sekarang, because kita sangat macam like saya mau tolong dia, saya tahu dia begini, saya tahu saya dapat tolong dia. But then at the same time, sometimes kita akan terlupa untuk tengok diri kita. Ya, so kita akan secara tidak langsung macam macam terjatuh, terjunam di dia punya masalah. Dan sebab itu kita tidak kasih set boundaries. Contohnya, kalau saya rasa macam penat, sudah ni saya perlu rest dulu sekejap. And then kita perlu communicate, kita perlu berkomunikasi, kita punya boundaries tu dengan dia. Contohnya macam dia lama, kalau kau sedang dengar luahan daripada kawan kan yang 3 jam sudah dan kau punya phone panas sudah, ya. So macam kau tahu yang kau dan kau tidak selesa sudah. Lepas tu kau perlu kasih tahu lah yang sebenarnya begini. Saya respect yang saya actually sangat bersyukur yang kau share ni benda sama saya, tapi at the same time saya ada ini juga lah. Macam saya ada ini batasan, ya. Hello, Hello. mengganggu. Potong sekejap, ada 5 menit lagi ya. Alright, okay, thank you for the reminder. Okay, saya mana satu. Ya, so yang terakhir, kemampuan diri anda untuk mengendalikan perkara itu. Ya, macam saya cakap yang poin yang kedua tadi, anda yakin dan ikhlas, dan ya, so macam kamu perlu assure yang kamu adalah boleh mengendalikan perkara itulah yang kamu yang kamu attend. Ya. Okay. So sini selain daripada ini kan kita sokongan kesejahteraan minda yang kamu boleh kasih cadang untuk siapa-siapa, ataupun maybe kalau kamu mau explore untuk kamu punya diri juga pun boleh. Ya. So sini ini untuk disabah punya. Ya, so nanti ini saya akan share dengan kamu punya dengan host dengan penganjur lah, dan dia akan kasih share sama kamu. Ya. So ini semua badan-badan NGO dan juga jabatan agensi yang menyediakan sokongan untuk sekiranya kamu perlu sokongan emosi. Ya. And then ini adalah dari naluri. But this one saya tidak pasti sama ada dia free atau tidak. Tapi kalau ini semua free. Ya. And then kalau ini is okay not to be okay. Ya. So ini adalah helpline. And then ini body bear adalah khas untuk kanak-kanak. So if kamu tahu macam kanak-kanak means ini bawah 18 tahun. Ya. So ini dia lebih spesifik lah kepada kanak-kanak. Ya. Dan sini ada daripada Malaysian Mental Health Association, and sama juga SOLS Health. Ya.
And then kalau kamu macam berminat lebih tahu untuk tentang kesejahteraan minda kan, kamu boleh cek di Instagram account Reach Out to You. Sana dorang ada bagi banyak knowledge literacy pasal mental health. Ya, if kamu mau explore inilah. Okay, ya. So ini adalah juga kawan bapaknya talian yang beroperasi di Sabah. Ya. Okay. So kamu boleh, nanti saya akan share sama kamu lah untuk itu untuk itu sokongan talian tadi. Okay. So saya akan tengok kamu punya jangan komen. Saya boleh jawab soalan Bani kan sini sekarang kah ada masa lagi nanti? Tidak, silakan. Boleh, tapi akan dibuka sesi Q&A juga sekejap lagi kalau Oh, oke. Okay. Oh, oke. Okay. Nanti sesi Q&A lah kan. Oke. Okay. So overall, so ini saya share sejalan untuk kamu. They that sow in tears shall reap in you. Dari Psalm 126 ayat 5. Ya, so sini Hawa, like this one kan dia relate saya untuk keadaan yang sekarang lah. Mana kita semua ada ini struggle, I mean like our own mental health, physical health, and limitation untuk buat banyak benda. And then, but at the same time, kita ada ini time. Kita ada ini masa untuk mau explore, mau mendalami diri kita. Dan it's all about raining dancing during the rain. Because like we find joy in the midst of our hardship. So it's very important untuk to be mindful untuk segala cabaran kita. Kita harus waspada segala cabaran kita lah, macam menghidupi itu cabaran supaya kita dapat lalui dia bah. Yeah. So like for whatever your struggle is now, remember that it will make you stronger. Yeah, because in the future kan we never know. So it's very important untuk mau kasih diri kamu, you can do this. I can do this walaupun sangat susah, tapi in the future it will dia akan menjadi becoming you yang much stronger than you are now. Yeah. So itu sudah dari saya. Alright, okay. Alright, thank you so much. Okay, thank you so much kepada Kakak Charlene kita. Yes. Jadi kita akan teruskan kepada ya, Mbak? Q&A, tapi limited lah, hanya 2 orang saja sebab masa kita sangat cemburu sama kita nih yang tidak boleh jadi nih. Yes. Tapi tidak apa. Oke, bagi mereka yang ada soalan, kamu boleh buka mic kamu dan kamu boleh tanya terus ke. Oh, ada sudah di ruangan komen. Oh, ada di sini. Macam ada di sini ya. Oke. Shalom, di sini ada soalan dari Anonymous. Bagaimana kalau seseorang itu diberi penegasan positif namun individu tersebut masih rasa down? Sebab individu tersebut merasakan yang orang itu tidak akan pernah atau tidak akan sama rasa apa yang dia rasa. Oh, oke. Saya punya line macam tidak bagus. Saya kasih stop video saya lah. Oke. Macam ini kan kalau someone itu dia rasa sangat down dan walaupun kita bagi dia penegasan positif kan, I think apa yang sebenarnya dia maybe you can ask dia apa sebenarnya yang kau rasa dapat membantu diri kau. Yeah. So because because not everyone boleh sebab dia not everyone boleh kasih lift macam terus pergi positif walaupun kita sudah tolong dia. So at the end of the day kan semua yang mau untuk membuatkan dia rasa oke adalah sebenarnya dari diri dia. Ya. So dari diri dia macam diri kita juga lah, macam kalau apa-apa kita punya tindakan kan perasaan kita sebenarnya semua itu datang daripada kita punya keputusan sendiri, conscious decision. Ya. Itu pendapat saya lah. Thank you untuk jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya, mungkin boleh buka mic. Ya. Satu lagi. Satu ruang lagi. Kalau tidak, bugi. Bedahlah. Kalau kamu malu mau buka mic, kamu chat saja.
di ruangan chat. Betul. Di soalan-soalannya. Di sini ada lagi soalan di ruangan chat. Maksudnya, bila memberi penegasan positif, perlu diselipkan pernyataan yang membuka minda bahwa semua keputusan dari diri sendiri lah kan. Soalan daripada kakak Kelly kita. Ya, maksudnya apa nih? Nah, macam sebab kita sudah coba kan kita punya apa tuh? Kita punya positif punya, kita sudah kasih valid dia, kita sudah coba bagi respon yang suggestion begitu yang positif, tapi kalau dia masih juga tidak dapat apa kan, tidak dapat terima ataupun masih juga rasa down kan, maybe dia perlu kena tanya soalan the right question lah untuk dia, which is like kau rasa apa yang macam begitulah, macam apa yang buat dia rasa begitu. So because bila dia tidak dapat bila dia rasa tidak orang dapat relate sama dia, usually dia saja yang tahu tuh kenapa. So it's always the right thing untuk mau kasih tanya dia balik lah itu question. Okay, thank you Kelly soalan dia. Thank you juga dari Jessa soalan dia. Thank you juga dari Shell N. Masih lagi sesama sebut. Thank you. Tapi nanti kalau ada apa-apa soalan yang lain nanti boleh bahkan kami bagi kepada boleh nanti dijawab, nanti kami akan post lah. Jadi kita mau terima kasih banyak input hebat yang saya dapat hari ini. Kau pun kan Wela, ya kan? Ya betul. Ya, sangat yang banyak memberi kesadaran lah begitu. Dan dalam masa yang sama tahu juga apa yang mau cakap sama orang kalau macam yang dia tidak dapat mau terima apa-apa pandangan gitu. Betul. Jadi terima kasih sekali lagi. Thank you so much. Alright, thank you juga. Kita mau apa ini sekarang? Mungkin kita mau bergambar ini sama kita punya stiker. Ya, jadi betul. Boleh buka apa? Kamera. Boleh buka Kamu boleh buka kamera kamu. Lupa nama dia, mahal. Jom kita bawa mahal kamera guys. Itulah. Kita bergambar. Boleh buka kamera, mungkin MPD dan siapa-siapa saja lah yang kuat lain kita screenshot sama-sama, gitu kan? Oke, siapa mau ambil gambar nih? Kak ada sudah ambil gambar. MPD? Dari MPD? Oke, tidak apa. Oke, satu, ya. Oke, senyum. Baru batch satu. Ya. Tahan senyum kamu. Tahan saja senyuman dia ya guys. Oke, sudah kah yang MPD ada sudah yang sudah apa? Sudah print screen. Oke, sudah. Oke, sudah. Oke, thank you.